Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos. Halo. Yeah. Halo Big People. Kembali lagi di Ngoprek. Ngobrolin produk ekspor. Kali ini kompak. Oke. Sekarang apa aja nih? Ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produk yang kemasannya akan kita roasting. Wih, roasting Gokil. Ada siapa aja, Pak? Ada dari Tahu Iki Ora. Ada dari Keripik Kedelai. Ada potato chips, Amura, ada Amura lagi, Kenmus, ntar kita bahas. Abon ikan kembar, tapi cuma satu, sama Denayu. Denayu. Wedang. Wedang. Oke, jadi yang mau kita bahas itu seperti yang sebelumnya video yang kemarin itu kan kita udah bahas soal ini Nih, ya. lihat di sini nih, di sini. Nah, di ini kerjaannya di sini. Mau di mana? Di sini. Nanti ada translate juga. Nah, nanti backgroundnya ada Grand Canyon di sini kita bakal pasang. Sama sini ada figur Brad Pitt nanti di sini sama Angelina Jolie. Nah, oke. Itu urusan editor ya. Jadi, seperti video sebelumnya, kita udah bahas yang general ya, apa sih yang diperlukan untuk ekspor, apa sih yang dibutuhkan kalau misalnya dalam satu kemasan tuh apa yang penting dan esensial gitu ya bahasanya. Oke, mungkin Mulai dari produk yang pertama. produk pertama langsung aja. Tahu Iki Ora. Tahu Iki Ora. Apanya nih? Dari segi desain, menurut Mas gimana? Dari segi desainnya nih, Tahu Iki Ora. Oke. Nanti ada birolnya nanti. Dari kemasannya lucu nih, cuman nggak ngerti ya dia segmen pasarnya, target marketnya siapa. Komen. Kalau mungkin anak-anak atau penyuka ini segala macam, ini sih masuk produknya. Oh iya, karena kayak target pasarnya kayak anak-anak dari segi maskotnya gitu ya. Ya, Maskotnya dari mungkin. imut-imut, lucu-lucu Ya, gitu. betul. Terus komponen di dalamnya apa aja yang perlu diperhatikan, lengkap nggak? Komponen di dalamnya, ini belum ada BSP4, cuma sayang banget gitu kan. Jadi yang seperti yang kita bahas kemarin itu kan, itu salah satu yang terpenting ya, Betul. BSP4. Karena kan orang nggak mau di saat makan totalnya udah kadaluarsa kan, berabe tuh. Jadi baiknya ada. Jadi jangan langsung IG-nya doang dong, langsung BSP4-nya juga ada. Jangan langsung ada cuma IG dan Facebook-nya doang di sini kan. Tapi BSP4-nya juga Emboss ada, ya kalau gitu. bisa. Kalau bisa di emboss. Jadi biar tidak bisa dihapus. Lalu fontnya menurut saya udah lumayan cakep karena dia jelas. Tahu Iki Ora udah jelas gitu. Lalu mungkin dari segi tagline, ya saya sih nggak ngeliat ada yang salah dari tagline ini ya. Rasa lautnya ngangenin, cuma mungkin ada komentar dari segi tagline. Kalau saya sih nggak ada masalah, cuma mungkin ada yang bisa lebih kreatif lagi misalnya. Cuy, so kreatif banget saya. Tapi yang jelas tagline juga mesti dipertimbangin ya, sama font, pilihan warna itu mesti. Tapi karena ini dia seaweed, jadi warnanya hijau gitu. Jadi udah setema. Oke, Gitu. kita masuk produk yang Produk kedua. Produk kedua itu Denayu dulu. Denayu dulu. Ini kemasannya ini kayak apa sih namanya? Apa box yang martabak? Iya, kardus. Kardus box yang martabak yang tipis. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin bisa penyok kali kalau ditumpuk banyak-banyak ya. Bisa. Ya kan ini kan ada penyok dikitnya di sini, gitu. Cuma Tapi dia, ini contoh kemasan yang benar. iya di sini udah lihat dong, udah HACCP, HACCP. HACCP, ya kan? Udah halal juga, BPOM. terus udah BPOM juga. Jadi ini udah siap ekspor ini. Ini produknya udah siap mungkin ekspor. jangan-jangan ini memang udah ekspor. Mungkin memang udah ekspor gitu loh. Karena di belakang juga sudah multi bahasa. Mana? Di belakang. Di belakangnya udah ada bahasa Inggrisnya, udah ada informasi nilai gizinya, dan kode produksinya juga udah di emboss dan cakep banget, lihat tuh. Jadi ini mantep sih. Jadi ini Contoh produk yang benar. contoh produk yang benar. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan secara desain itu ya setema lah sama produknya Wedang Uwu gitu. Lalu Produk ketiga keripik kedelai dong. Kedelai. Jadi ini keripik kedelai lagi-lagi
cuma dicoret Pak, cuma dicoret. Jadi harusnya jangan dicoret, harusnya itu di emboss seperti yang saya bilang tadi. Ini masih PRT, belum ada BPOM-nya. Jadi semoga kedepannya bisa diganti ya. Nah, lagi-lagi nih kayak gini nih, Jasmine Yuza. Mungkin ini produsen ya? Jasmine Yuza. Gimana? Saya nggak tahu juga ya. Iya betul. Diproduksi oleh Jasmine. Produksinya Yasmin. Jadi mungkin bisa di tone down sedikit, ya kan? Jadi nggak terlalu ngejreng di depan, lebih ditekanin dari si mereknya. Atau mungkin mereknya jangan cuma keripik kedelai, mungkin bisa, tapi dengan nama-nama contoh kayak gini kan, Tawiki Ora, terus dikasih penjelasan kalau dia crispy seaweed chips, jadi lebih enak. Jadi nggak cuma keripik kedelai, karena ya mainstream lah kalau cuma keripik kedelai doang. Banyak keripik kedelai yang lain, gitu. Mungkin dia keripik kedelai ini mungkin mainstreamnya keripik tempe. Mungkin dia mengambil judul yang nggak mau keripik tempe jadi keripik kedelai. Keripik kedelai gitu. Bagus juga sih. Oke. Selanjutnya. Selebihnya sama. Kita masuk produk keempat. Ini nih yang kemarin, produk kemarin. Ini lupa saya bahas nih. Ini kan namanya KENMUST. Kenmus apa Kenmas? Kalau secara bahasa Inggris kita bacanya Mas. Tapi di sini Mustafa bukan Mastofa. Jadi ini kan kentang Mustafa nih. Ini kan kentang Mustafa ya. Kentang, kelihatan nggak Pak kameramen? Kelihatan ya? Oke. Kentang Mustafa. Nah, tulisannya Kenmas begini. Bacanya gimana? Jadi kayak hal-hal kayak gitu mesti di-highlight dan kalau bisa mungkin terlihatnya sepele ya. Cuma kayaknya lumayan untuk branding tuh lumayan fatal dan ngaruh deh menurut saya. Mungkin tujuannya itu biar diomong. Mungkin. Itu nice marketing tuh. Tapi secara font, secara desain saya suka. Cuma keren. Itu aja sih. Gitu. Ini tapi kok di sini tiba-tiba jagung ya? Rasa jagung, Pak. Rasa jagung. Oh iya. Rasa jagung bakar. Betul. Oke. Produk yang kelima. Produk kelima. Mau yang mana? Yang ini? Boleh. Abon ikan kembar. Ini jujur ini simple dan bagus buat saya, walaupun saya nggak suka warna biru, tapi ini pilihan warna dan gabungan fontnya itu menurut saya pas banget sih buat saya gitu. Fontnya nggak susah dibaca, nggak bikin kita puyeng matanya gitu kan. Secara warna juga nggak bright yang gimana-gimana. Menurut saya ya lumayan gitu. Lengkap juga informasi nilai gizinya. Informasi nilai gizi di belakang lengkap. Best gitu before-nya. Best before-nya juga sudah emboss juga. Izin edarnya. Halal, PRT gitu. Dan penjelasannya udah jelas tuh. Oleh-oleh dari Laut Jepara, gila. Dan lagi-lagi abon ikan kembar dan dia diproduksi olehnya kecil aja di belakang gitu loh. Jadi nggak usah yang ngejreng di depan gitu kan. Jadi terlalu terlalu boros space gitu. Dan dia nge-solve pain point buat customer-nya nih. Dapatkan kebaikan ikan tanpa takut durinya. Mantap. Itu makanya saya bilang lumayan bagus. Gitu. Walaupun saya nggak suka warna biru ya. Produk Lanjut. keenam. Ini ada yang kayak tempat kok badminton. Bukan dong. Ini kayak kalau tahu mungkin kayak ini Mr. Potato ya? Iya, Mr. betul. Potato. Cuma ini lebih lebar aja diameternya. Mungkin partner saya yang menjelaskan karena saya dari tadi. Saya kira saya di sini penonton. Kalau dari kemasannya sebenarnya ini lebih lihat dari fungsi. Biasanya kemasan seperti ini praktis. Ya. Dimana dia bisa ambil langsung, bisa langsung tutup segala macam kayak gitu. Kalau untuk spesial produk dari Amura, halo Ibu Amura, ini udah bagus. Cuman memang masih ini mungkin kemasan untuk lokalnya ya. Expired date-nya masih dicoret tapi nutrient spec-nya udah ada. Terus izin edarnya udah ada. Sama mereknya udah nggak neko-neko, simple, keren, praktis. Apa yang mau disampaikan dapat. Ini juga Amura nih. Oh, itu juga Amura. Ini Amura juga. Cuma lagi-lagi ya, menurut saya, in my humble opinion, asik.
fontnya tuh terlalu keriting menurut saya. Ya, betul. Mungkin dari teman-teman semua Big People bisa komen di bawah nantinya apakah setuju dengan pendapat saya gitu. Cuma menurut saya seperti itu gitu loh. Bisa dibaca, cuma nggak yang langsung jebret gitu loh. Betul. Bahasanya. Kalau ini kan simple aja nih, apa ya bahasanya, minimalis gitu loh. Fontnya ya udah potato chips udah gitu. Kalau ini ya baca juga, cuma ya terlalu keriting menurut saya. Gitu. Apa sih pengaruhnya jika font itu hal-hal yang sulit dibaca? Bayangkan ketika ini produk bareng di display di satu etalase bareng produk kompetitor. Betul. Mungkin produk ini udah terkenal enak, tetapi kita nggak pernah punya gambaran mana produknya. Ketika fontnya sulit dibaca atau tulisannya mengenai font-font yang agak susah dibaca, effort, akhirnya walaupun sudah melihat, tetapi orang sulit menemukan. Kurang lebih begitu sih dari apa yang kita pernah pelajari. Betul, gitu. betul. Untuk produk selanjutnya? Gimana caranya mau jatuh cinta pada pandang pertama kalau dilihat aja fontnya susah? Gitu. Produk selanjutnya habis ternyata. Sebenarnya ini terakhir ini. Lagi-lagi Amura lagi sama sih fontnya kayak gitu. Cuma ini masih coretan, masih tulisan nih. Kalau nggak salah nih stempel nih ya. Kode produksinya. Jadi tolong bisa diganti dengan yang udah di emboss. Jadi lebih profesional lagi. Cuma udah ada nutrition fact-nya. Jadi mantap. Oke. Produk selanjutnya Tara. Kentang Mustafa lagi nih. Mustafa Potato. Nah, tadi mana kentang Mustafa? Ini kalau ini lebih apa ya kalau bahasanya ya? Desainnya lebih sophisticated. Kalau ini kan lebih kalau bahasa anak sekarang boomer kali ya. Ini desain boomer kali ini. Jadi ini tips dari saya ya. Kita ini tahu kalau ini mana yang desain nih, boomer atau memang milenial atau Gen Z gitu, kita tahu gitu loh. Karena kebiasaannya itu beda gitu, bisa dibedain. Bukan artinya jelek ya, cuma kita bisa bedain aja gitu. Nah, ini diproduksi olehnya ya oke, dikit kecil aja di sini. Mustafa Potato, mereknya gede, rough di sini. Nice. Terus expired udah emboss, warnanya udah ngejreng, udah mantap. Cuma satu, ini rada nyaru sama produknya Pak, Bu ya. Ini warnanya kan oranye, produknya juga oranye, jadi kayak rada nyaru gitu. Jadi ada baiknya jangan nyaru kayak gini. Sewarna. Jangan senada begini. Sewarna. Iya, bagusnya yang lebih kontras lagi gitu. Betul. Produk selanjutnya. Lanjutin nih, kita nggak tutup dulu, closing dulu. Oh nggak, lanjut. Oke, terusin. Kalau belum habis. Kerupuk kulit ikan cemilan khas Indramayu. Ini ada ikannya ya, tapi ikannya kayak orang Lampung, bukan ikan Indramayu. Nah ini senada nih dia warnanya nih, cuma dia nggak nyaru kan, karena dia sininya putih, di sini coklat. Walaupun di sini coklat, produknya warnanya mostly coklat, tapi gimana cara biar dia nggak nyaru, di sininya putih. Nah kalau ini kan dia tadi kan nyaru nih, jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya, gitu. Terus ini ada harganya, kalau mau lihat kelihatan nggak harganya? Itu pada saat di zamannya ya? Pada saat itu ya. Sebelum mungkin ada kenaikan harga atau segala macam. Mungkin sekarang udah beda lagi harganya. Best quality, oke, nice. Dan baik digunakannya lagi, expired date-nya lagi. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, big people semuanya. Lalu apa lagi ya? Apa lagi mas? Udah sih, paling kalau misalnya itu secara kemasan. Dia juga mungkin udah masuk ke retail ya, dia udah punya barcode. Iya, udah punya barcode dia. Oke, produk selanjutnya. Cassava, kerupuk cassava. Cassava tuh singkong ya? Ya, singkong kan? Betul. Singkong ya? Ya. Ini produk asli Mojokerto, bahan alami, karena singkongnya dikelola oleh petani lokal. Ini nice. Kita dukung petani lokal. Jadi ini udah hasap nih, udah HACCP nih, certified, langsung jelas di sini. Ini kan jadi daya tarik buat bayarnya nih jadinya. Orang lihat di etalase gitu kan, langsung, wih keren juga nih, gitu. Jadi udah, tapi pas dia balik, ya ternyata masih dicoret nih. Depannya udah hasap, ininya masih dicoret. Aduh, gitu. Rasa bawang, khas Mojokerto, nice. Ini keripiknya wibu ya guys. Kok keripik? Rasa bawang. Rasa bawang. Oke, sebagian saya taruh bawah ya. Keripik pare. Keripik pare, ini saya pernah coba deh kalau nggak salah deh.
Oh iya, pernah ada di video kita nih sebelum ini. Saya suka sih, keripik pare. Pernah di review sama sama Mas Rasta. Lagi-lagi nanti linknya di sini nih, di sini sih. Atau di sini. Linknya ada di sini. Oh, kan linknya gerak begini nih. Nah, gitu. Linknya gerak gitu. Set, gitu. Jadi ada dua tulisan berbeda langsung. Nah, mantap. Sejujurnya ini rasanya saya suka. Cuma ya lagi-lagi secara kemasan kan kita kan kita inilah jujur aja lah. Kita judge book by its cover lah. Kita lihat pertama kemasannya pasti. Sebelum kita nyoba pasti dong. Nggak mungkin kita nyoba dulu. Jadi untuk kemasan ini kurang. Kenapa? Ya itu dia. Karena cuma ditempel gini doang. Ada baiknya full print. Di sini semua nih full print. Jadi lebih estetik lebih estetik kalau dilihat. Karena belum tentu juga yang macam stiker seperti ini dengan kemasan seperti ini lebih murah. Belum tentu juga. Iya. Belum tentu ya. Bukan berarti salah, bukan berarti benar. Main mana aja sih guys. Produk selanjutnya ini yang terakhir di segmen kali ini. Namanya Bunli. Ini saya suka sih kombinasi warnanya. Saya suka hitam, saya suka warna kuning yang kayak gini-gini. Jadi kombinasi warnanya bagus banget. Cuma ya iyalah, ini masih ditempel nih. Jadi ini gampang banget dikelet nih. Kalau orang ada dendam ke sumit, ini dikelet nih bisa nih. Kalau ada orang dendam nih, ini dikelet bisa nih. Dicopot terus abis itu kita nggak tahu expirednya kapan. Akhirnya Betul. takutnya produknya nggak laku. Nah itu salah siapa? Kayak karcis KRL zaman dulu. Tapi ini udah izin edarnya udah ada. Ya. Udah tempel. Lagi-lagi ya pemilihan font coba tolong diperhatikan. Jadi lebih mungkin ini saya nggak bilang jelek, cuma bagi saya ini kurang terbaca. Mungkin lebih keriting. Kadang kita ngerti, mungkin itu istilahnya unique value-nya ingin dijual, tetapi Betul. ketika memang sesuatu hal yang nantinya malah sulit dibaca atau Betul. seperti apa, takutnya merugikan si produk itu sendiri. Tapi kombinasi warnanya cakep banget. Oke, thank you. Oke, berarti besok kita lanjut lagi di video selanjutnya ya, Mas. Kita bakal masih review lagi ya berarti ya? Kita masih banyak produk review. stok. Pokoknya produk sampai web. berbusa deh kita review. Oke, terima kasih yang udah nyaksiin video kali ini, Big People. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.